Hai guys, welcome back with me again. Jadi kali ini saya akan membahas tentang opini atau pendapat saya mengenai pembelajaran jarak jauh, baik dari segi positif ataupun negatif. Baiklah, yang pertama itu ada permasalahan mengenai sinyal ataupun kuota. Nah, banyak terjadi percekcokan antara mahasiswa yang sudah terjadi dalam grup chat ataupun media lain mengenai pembahasan sinyal, karena tidak semua mahasiswa mampu membeli kuota ataupun seperti memasang wifi di rumahnya, ataupun ya itu sama aja, pokoknya pemasukan internet yang akan digunakan dalam sistem pembelajaran. Nah, jadi nggak semua siswa gitu bisa, apalagi dalam 1 jam pertemuan itu sudah menghabiskan 1 giga, 1 GB. Nah, jadi menurut saya pembelajaran jarak jauh ini ada bagusnya, tapi kita bahas sisi negatifnya dulu ya. Jadi sisi negatifnya itu banyak memakan uang, sehingga kita tuh ini boros, bisa dikatakan boros. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berpendapat, udah lu nabung aja kali, nggak usah dibawa pusing, toh juga udah dikasih keringanan, kita dirumahkan dan diikutin belajar. Lu banyak deh alasan, bilang aja lu males ikut kelas. Enggak guys, enggak seperti yang kalian kira. Sebenarnya kenapa kami pada bukan protes, lebih tepatnya kayak merasa terbebani. Bukan hanya kami, tapi orang tua kami juga merasa terbebani adanya sistem pembelajaran ini, di mana kita SPP lancar, tapi pas kita belajar itu juga memakan biaya gitu, dimana beli kuotanya lagi, ya kan. Jadi orang tua tuh merasa terbebani. Jadi kita sebagai anak mereka tuh kayak, ya ampun, kita tuh mau belajar aja nyusahin orang tua kayak gitu. Jadi mungkin di sisi baiknya, apabila pihak kampus memberikan seperti jaringan atau apa gitu, atau link atau keringanan dalam sistem kuota. Nah, terus yang kedua, masalah sinyal ini masih di lingkup sinyal, dimana teman-teman itu nggak semuanya tinggal di tempat yang memiliki jaringan sinyal. Nah, seperti yang kita tahu, seperti anak-anak beasiswa lainnya, mereka kan tinggal di pulau, jadi nggak semua pulau itu ada jaringan, dan tidak semua titik di pulau itu memiliki sinyal yang bisa menghubungkan antara pembelajaran jarak jauh ini dengan mereka yang sedang ada di pulau. Nah, jadi banyak di antara teman-teman itu yang merasa bahwa pada saat melakukan sistem pembelajaran, mereka tuh harus ada yang ke kantor kecamatan, ada yang ke SD untuk mencari sinyal. Nah, seperti itu. Namun hal ini dilatar belakangi oleh, sebenarnya anak beasiswa itu sudah dikasih surat edaran bahwa dianjurkan untuk tidak pulang kampung terlebih dahulu untuk mencegah pandemi ini. Namun mereka tidak tahu kenapa bisa pulang kampung, dan pada saat di kampung mereka ngeluh pada saat masuk jam pelajaran tuh kayak, aduh ini nggak ada sinyal, aduh nggak bisa ikut, aduh jaringannya putus-putus, aduh suara nggak kedengaran, apapun itu keluhannya. Harusnya mereka tahu diri dong, istilahnya kayak udah dianjurkan tidak pulang. Satu sisi memang di mengatasnamakan menghindari pandemik, tapi kan harusnya mikir panjang dong. Kita udah mahasiswa, harusnya kita bisa memiliki banyak plan. Jadi harusnya oh iya, kalaupun aku memang harus pulang kampung, aku harus siap-siap dong, atau beli kuota, atau harus udah standby nanti lebih tepatnya kayak nyari tempat yang harus ada sinyal, jadi bisa ikut pelajaran kayak gitu. Jadi harusnya ya give yourself, memberikan solusi terhadap diri kalian sendiri ketika kalian berani mengambil keputusan seperti itu. Terus kita akan bahas lagi tentang ketidakefisienannya. Ini yang udah masukan kedua ya. Jadi yang poin yang kedua itu ketidakefisienannya sistem pembelajaran, dimana yaitu tadi bermasalah dengan sinyal. Jadi ada yang tidak masuk, ada yang masuk, dan sebenarnya gini, kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Sebenarnya semuanya serba salah kalau mau dibahas. Jadi yang pertama, masalah sinyal tadi. Jadi kalau karena nggak ada sinyal ini, jadi orang
nggak bisa masuk kelas dong. Nah, orang yang nggak masuk kelas ini lucunya dengan alasan mereka nggak ada sinyal, nggak ada jaringan, tapi mereka bisa dong update status di Instagram, update status di WhatsApp. Itu emang nggak pakai internet gitu kalau update status kayak gitu. Jadi mereka bisa update status tapi mereka tidak ikut pembelajaran dalam sistem online ini. Jadi memberikan kesan, ih enak banget ya jadi anak beasiswa pulang kampung terus dengan alasan nggak ada jaringan mereka nggak ikut kelas gitu, tapi mereka bisa update status gitu. Jadi itu gimana gitu. Sedangkan kami yang reguler, termasuk saya pribadi reguler, kami kerja gitu, kami bantu orang tua untuk memberi uang bayar kuliah, kami rajin ikut kuliah. Terus mereka yang anak beasiswa ini dengan alasan gak ada jaringan bisa update status, terus nggak masuk kelas dikasih kompensasi gitu, dikasih keringanan. Jadi gimana gitu dengan kami yang udah capek kerja bantu orang tua, bayar kuliah, kami masuk tepat waktu, disiplin gitu. Terus di saat kami minta potongan harga gimana? Sedangkan anak beasiswa dengan attitude yang seperti itu gimana? Jadi ada menimbulkan beberapa bukan konflik sih, lebih tepatnya kayak sedikit permasalahan di mana harusnya ada ketegasan dari pihak kampus, seperti ini udah berapa kali nggak masuk, ini nggak, kan dipantau tuh kan sistem Microsoft Teams dalam pembelajaran kan dipantau. Jadi harus dikasih keringanan, dikasih teguran gitu, jangan mentang-mentang alasan sinyal atau apa mereka dibiarkan aja kayak gitu, kayak oh ya udah kena sinyal. Jadi kalau udah masalah sinyal apalagi yang bisa kita lakukan kayak gitu, harusnya kan dikasih teguran gitu. Sedangkan mereka masih bisa update status, setidaknya bisa dong gabung, atau enggak kalau memang nggak bisa melakukan video conference mereka pantau gitu lewat chat, atau enggak mereka tanya ke teman mereka, tadi bahas apa di kelas, soalnya aku nggak bisa masuk karena sinyal, boleh nggak bagi materi. Ini udah nggak bisa gabung, terus update status, terus kalau ada tugas langsung minta jawaban gitu, nggak minta gimana caranya, apa yang diberikan oleh dosen. Jadi lebih tepatnya di situ. Sekarang kita bahas permasalahan yang ketiga. Permasalahan ketiga itu menurut saya seperti yang sudah dijadwalkan, misalkan yang seperti yang saya alami, kita ambil contohnya pelajaran PKN atau pelajaran lintas budaya itu sudah dijadwalkan, nanti kita jam sekian masuknya. Tapi kita tahu dong, kita di rumah itu nggak hanya mantau HP gadget ataupun televisi, HP gadget, televisi, HP gadget. Pokoknya yang anak muda lakuin zaman sekarang lah, yang bisa cuma main HP doang. Seperti saya di rumah, saya itu banyak banget kerjaan di rumah. Ini bukan maksud curhat ya, cuman ini kita bicara realita. Ayah saya itu adalah salah satu sosok yang nggak bisa ditebak. Jadi dia tuh orangnya tuh nggak bisa diem. Pada saat saya udah bilang ya nanti saya jam segini, nanti misalnya kita jam 8 nih, jam 8 pas kita sudah mulai mata pelajaran. Bisa aja tuh pada saat jam mata pelajaran itu saya dipanggil untuk membantu pekerjaan dia, kayak kemarin ngangkat pot besar. Terus misalnya jam 8 pas sampai jam 9.30 selesai mata pelajaran, nanti masuk lagi jam 11 gitu kan. Ada waktu 1 jam itu dimana harusnya kan kita istirahat atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan dari dosen. Itu saya nggak bisa ngerjain jadinya, karena ayah saya tuh udah bantu aja saya ayah kayak gitu. Jadi waktu yang harusnya saya pakai untuk ngerjain tugas jadi nggak bisa gitu, karena gimana ya, kalau kita belajar di kampus kan beda. Belajar di kampus dosen kasih tugas kita fokus kerjanya di situ, tapi kalau kita belajar di rumah kita dikasih tugas, kita dikasih deadline jam segitu, sedangkan kita harus membantu orang tua, itu gimana gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang bisa memberikan dispensasi kepada anak, ya udah belajar aja dulu, tapi beda dengan orang tua saya itu susah gitu. Jadi ya pasti banyak yang bilang, ya pandai-pandai kamu lah gimana cara ngaturnya. Ya kan itu kan untuk kamu, masa kamu nggak bisa sih ngasih pengertian ke mereka. Guys, nggak semua orang tua tuh sama seperti orang tua kalian di rumah. Jadi apa sih yang harus saya lakukan gitu, ya mau nggak mau harus gerak cepat gitu, gerak cepat, dan hasilnya tuh nggak sesuai dengan apa yang dosen inginkan. Jadi menurut saya juga nggak nyaman jadi belajar di rumah tuh.
nggak, kita udah bilang ya jam sekian sampai jam sekian mah, jam sekian sampai jam sekian, tapi tetap aja gitu. Jadi lebih tepatnya nggak nyaman. Ketidaknyamanan itu nggak senyaman kita di kampus gitu. Kalau di kampus suasana tenang, kita bisa ketemu dosen, berinteraksi dengan dosen, terus juga kita ngerjain tugasnya itu sesuai dengan apa yang dosen mau. Jadi perfect gitu lah, apa yang kita kerjain itu perfect, jadi sempurna, nggak acak-acakan kayak di rumah gitu, susah. Pada pas kita ngerjain ini ada lagi yang ini manggil itu manggil, jadi sesuatu yang sudah kita pikirkan yang akan kita cantumkan ke dalam tugas itu buyar, jadinya hilang gitu. Jadi ketidaknyamanan juga menjadi salah satu faktor kita tidak bisa menghasilkan tugas yang sangat sempurna untuk dosen. Jadi sehingga dosen bisa melihat dari tugas, oh anak ini buat tugasnya sepele, oh anak ini buat tugasnya salah-salah kayak gitu. Jadi lebih tepatnya itu. Permasalahan selanjutnya yaitu ketidakmaksimalan dosen dalam kehadiran sistem pembelajaran. Jadi misalkan kelas saya dalam minggu ini adalah minggu teori. Jadi ketentuannya ialah pada saat minggu teori dosen akan mengajar, dan pada saat minggu praktek dosen hanya memberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan. Jadi pada saat minggu teori dosen itu nggak semuanya dosen bisa masuk. Ada dosen yang cuma ngasih PowerPoint doang, suruh belajar sendiri, dan itu kayak nggak maksimal aja gitu. Kayak oh ya udah, yang penting aku ngasih tugas, anak-anak aku bisa belajar kayak gitu. Jadi kesannya kayak ya ampun, udah ngabisin kuota banyak terus cuman kayak gini. Jadi benefit yang kita dapat itu nggak apa ya, nggak sesuai gitu dengan apa yang sudah kita usahakan untuk dosen, seperti itu. Lebih tepatnya misalkan nih hari Senin jadwal mata pelajarannya ini. Nah dosen tuh harusnya udah standby gitu, bukan memang di kalau dipikir pakai logika, kami yang butuh ilmu dari dosen, kami yang harusnya berinisiatif mencari dosen itu. Tapi setidaknya dosen juga menghargai dong, kami udah beli kuota, kami udah nunggu gitu, terus materi yang dikasih nggak sesuai dengan yang kita butuhkan kayak gitu loh. Kayak susah sih ngomongnya kayak gimana ya, sepertinya sensitif kalau kita bahas dosen mengenai mata pelajaran, karena di mana-mana kita yang butuhkan. Cuman ya itulah, dari kehadirannya aja gitu. Kita nggak usah bahas materi dulu, dari sistem kehadirannya aja. Jadi misalkan udah terjadwal nih, dosen tuh setidaknya hadir gitu loh, jangan mahasiswanya hadir dosennya nggak hadir kayak gitu. Oke guys, jadi itu aja mungkin pendapat atau opini saya mengenai sistem pembelajaran online dari sisi negatif. Sekarang saya akan membahas sistem pembelajaran atau opini saya mengenai sistem pembelajaran dari sisi positif. Oke guys, jadi yang pertama itu adalah adanya keringanan dalam sistem pembelajaran melalui via online ini, di mana biasanya kalau kita di kampus itu kan nggak bisa sepenuhnya menggunakan handphone atau menggunakan internet, dimana pada saat dosen menjelaskan ada beberapa dosen yang tidak suka pada saat ia menjelaskan mahasiswanya memegang handphone, padahal mahasiswa tersebut tidak membuka aplikasi lain, hanya membuka aplikasi Google dan mencari materi apa yang dijelaskan oleh dari dosen ini. Nah, ada beberapa dosen yang tidak menyukai mahasiswanya yang pada saat ia menjelaskan mahasiswa itu megang HP. Jadi pada saat seperti ini, kondisi kita dirumahkan seperti ini, belajar melalui pembelajaran jarak jauh ini memberikan seperti keringanan. Pada saat dosen memberikan tugas ataupun dosen menjelaskan, kita nggak ngerti maksud dosen, kita bisa sambil browsing gitu, oh yang dimaksud dosen itu ini. Seperti contoh pramu wisata atau pembelajaran pelayanan wisata, seperti oh nanti kita bakal travel, seperti oh kira-kira travel itu konsepnya seperti apa ya, karena kita nggak ngerti dan di PowerPoint itu di materinya nggak ada. Jadi kita tuh bisa browsing, jadi setidaknya oh kita juga bisa nambah wawasan dong. Jadi kita bisa leluasa menggunakan handphone untuk mencari materi didampingi dengan materi dari dosen. Jadi ilmu yang kita dapat itu stabil dan bisa dikatakan cukup banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Materi yang dari dosen kita dapat, kita nggak ngerti, kita juga bisa browsing lagi gitu. Jadi setidaknya adalah enaknya belajar secara online ini.
Terus yang kedua itu adalah dimana kita bisa dengan santai mendengarkan penjelasan dari dosen, karena kalau di kelas kan ribut biasanya kan, ada yang tidur, ada yang main handphone, terus ada yang tidak mendengarkan, ada yang gosip sendiri duduk di belakang. Jadi kalau sistem pembelajaran jarak jauh ini kita bisa secara fokus gitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi seperti contohnya pelajaran Pak Azri gitu kan, kita kalau di kelas itu kan karena bahasa Inggris banyak yang nggak ngerti, jadi mereka ada yang tidur, terus ada yang bengong liatin doang pikiran yang kemana. Tapi kalau secara online kan kita bisa fokus, apalagi kita pakai headset gitu kan, jadi jelas gitu pronunciation-nya yang disampaikan oleh Mr. Azri kayak gitu, jadi lebih enak aja dan lebih jelas, pure gitu. Terus tugas yang diberikan misalkan dalam sistem pembelajaran ini juga selanjutnya yaitu keuntungan yang kita dapat dari sistem pembelajaran ini, yaitu memang pada saat kita dalam situasi masalah seperti ini, pandemik corona seperti ini, sangat memberikan efek yang baik, di mana kita tetap bisa melakukan sistem pembelajaran melalui kita di rumah dan tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi tuh kayak bagus juga nih pakai aplikasi belajarnya, jadi nggak ada alasan untuk tidak untuk belajar walaupun ada corona. Jadi kita tetap melaksanakan sistem pembelajaran ya, walaupun hanya dari via online, tapi kita tetap belajar, kita tetap dapat ilmunya kayak gitu dari dosen ya, walaupun memang dalam sistem praktek kita tidak memegang atau menyentuh sama sekali alat-alat yang atau fasilitas yang ada di kampus, tapi setidaknya kita tidak melupakan teori, di mana kita harus belajar juga gitu loh. Jadi walaupun corona kayak gini, kita tetap masih bisa belajar. Mungkin banyak yang bilang kan bisa belajar dari Google, kan bisa ini. Tapi nggak semua manusia, nggak semua mahasiswa bakal buka Google kalau misalkan kampus tidak menyediakan fasilitas seperti ini. Saya setuju sih dengan kebijakan kampus yang menyediakan sistem pembelajaran online walaupun kita dirumahkan. Jadi top lah gitu. Walaupun ya seperti itu, kita tahu situasi ini, tapi kita tetap bisa belajar. Jadi nggak usah takut buat kalian yang aduh gimana nih corona, aku nggak bisa belajar, nggak bisa ketemu teman-teman. Nggak usah takut, dari Microsoft ini kan kita bisa video call, kita bisa video conference, kita bisa chattingan juga, kita bisa bahas apa aja menggunakan pokoknya kita tetap bisa gitu menjalankan aktivitas seperti biasa. Jadi nggak ada alasan gitu ada corona kita nggak bisa kuliah, itu jauh-jauh lah alasan kayak gitu tuh jauh-jauh lah. Pokoknya tetap semangat aja menjalani sistem pembelajaran, gak usah banyak ngeluh. Mungkin ada beberapa percikan masalah, tapi kita harus tetap ingat benefitnya. Kampus sudah ngasih keringanan ke kita, kampus juga udah ngasih fasilitas buat kita untuk kuliah, jadi manfaatkanlah dengan baik. Jangan itu gini. Mungkin memang kalian kesel, cuman ya udahlah guys, ini bentar lagi kita juga masuk gitu. Itu yang hanya untuk sementara, nggak sampai kita yudisium kita bakal kayak gini kan. Jadi berbesar hatilah sedikit. Oke guys, jadi mungkin itu aja opini saya yang bisa saya berikan. Semoga yang menonton ini bisa merasakan apa yang saya rasakan, dimana pada saat kita butuh teman, kita butuh asupan nutrisi gitu, bersosialisasi dengan orang tapi nggak bisa ketemu. Setidaknya ya kita bisa lah masih kuliah kan, karena di luar sana banyak yang nggak kuliah, banyak yang kerja untuk menghidupi keluarganya. Kita harus tetap bersyukur, kita harus ya Allah, alhamdulillah lah kita masih bisa kuliah walaupun online gitu, daripada nggak sama sekali kan. Kita mau jadi apa kalau nggak kuliah kan, mau jadi apa kita kalau nggak belajar gitu. Jadi semoga kalian bisa menerima opini saya dan tetap berbesar hati, jangan mudah marah, jangan mudah berkonflik. Semoga video kali ini bisa memberikan ide-ide lagi kepada pihak kampus. Jadi pihak kampus tetap peduli akan mahasiswanya. Mungkin itu aja sih.
Thank you for watching my video and see you on the next time.